Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas pada subjek Artificial Intelligence, yaitu di mana membuat resume atas 2 paper yang memiliki topik Rational Decisions. Dimulai dengan paper yang pertama. Paper yang pertama memiliki judul A Multi-Criteria Intuitionistic Fuzzy Group Decision Making for Supplier Selection with OPSIS Method, di mana publisher pada paper ini merupakan Expert Systems with Applications, dan pada website Simago, paper ini memiliki ranking Q1. Lanjut, di bagian introduction pada paper ini membahas mengenai Supply Chain Management atau SCM atau diartikan sebagai manajemen rantai pasokan yang memiliki tujuan untuk mengurangi resiko supply chain atau SC, mengurangi biaya produksi, memaksimalkan pendapatan, meningkatkan layanan pelanggan, mengoptimalkan tingkat persediaan, proses bisnis, dan waktu siklus, dan menghasilkan peningkatan daya saing, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas. SCM merupakan salah satu aktivitas penting untuk keberhasilan SC, fungsi dari purchasing atau pembelian yang efektif. Aktivitas paling penting dari fungsi pembelian adalah pemilihan pemasok yang tepat, karena hal itu membawa penghematan yang signifikan bagi organisasi. Dalam paper ini, peneliti meninjau dan mengklasifikasikan pendekatan MCDM dalam proses pemilihan pemasok. Dalam paper ini disebutkan metode yang telah dipakai sebelumnya oleh beberapa peneliti, yaitu seperti analisis sistematis untuk pemilihan pemasok, meliputi categorical method, weighted point, dan weighted point method, vendor performance matrix approach, VPA atau vendor profile analysis, AHP, ANP, mathematical programming, dan multiple objective programming MOP. Tapi pada metode yang dipakai sebelumnya, sebagian besar metode ini tampaknya tidak membahas sifat kompleks dan tidak terstrukturnya dalam konteks suatu pengambilan keputusan dalam masalah purchasing saat ini. Pada paper ini juga disebutkan beberapa background atas penelitian ini, yaitu disebutkan Chen et al. Pada tahun 2006 menyebutkan memperluas konsep metode TOPSIS untuk mengembangkan metodologi untuk memecahkan masalah dalam pemilihan pemasok dalam fuzzy environment. Tujuan penelitian ini mengusulkan pengambilan keputusan kelompok multi kriteria fuzzy intuitif dengan metode TOPSIS untuk masalah supplier selection atau pemilihan pemasok. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mengkombinasikan metode TOPSIS dengan fuzzy set yang bersifat intuitif, karena diyakini dapat memberikan banyak kesempatan atas kesuksesan dalam proses supplier selection. Lanjut ke metodologi. Yang pertama yang dipakai ialah intuitionistic fuzzy sets yang diperkenalkan oleh Atanasov pada tahun 1986, yaitu perpanjangan dari FST klasik yang merupakan cara yang cocok untuk menangani ketidakjelasan. Kedua, intuitionistic fuzzy TOPSIS, di mana dalam metode ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bobot pengambilan keputusan atau weights of decision makers. 2, membangun kumpulan matriks dalam intuitionistic fuzzy decision. 3, menentukan bobot kriteria. 4, membangun kumpulan matriks dari penimbangan intuitionistic fuzzy yang telah diputuskan. 5, memperoleh solusi ideal atas intuitionistic fuzzy yang baik yang bersifat positif maupun negatif. 8, melakukan kalkulasi atas perhitungan terpisah antara alternatif dalam intuitionistic fuzzy set dan pengukuran jarak. 7, mengkalkulasi kedekatan relatif yang koefisien dalam solusi intuitionistic yang ideal. Dan yang ke-8, membuat list alternatif
sesuai ranking. Kemudian dilanjutkan dengan result. Setelah melakukan semua langkah, menghasilkan peringkatan atas alternatif supplier yang paling sesuai, yang di dalamnya menunjukkan kalkulasi atas pendekatan perhitungan separasi yang positif dan negatif berdasarkan jarak Euclidean pada tiap alternatif. Kemudian conclusion pada jurnal ini menunjukkan metode MCDM dalam evaluasi supplier menggunakan teknik metode fuzzy-topsis intuisionistik, di mana teknik ini sesuai dalam menghadapi ketidakpastian. Metode Topsis yang dikombinasikan dengan intuisionistik fuzzy set memiliki peluang sukses yang besar dalam MCDM, mengandung persepsi dari pengambil keputusan yang bersifat samar-samar. Di masa depan, intuisionistik fuzzy set dapat digunakan dalam menangani masalah dalam MCDM yang bersifat uncertain atau tidak pasti. Selanjutnya dilanjutkan dengan resume paper yang kedua, di mana judul paper yang kedua ini ialah Evaluation of Criteria and COVID-19 Patients for Intensive Care Unit Admission in the Era of Pandemic, a Multi-Criteria Decision-Making Approach. Di mana publisher paper ini ialah Computer Methods and Programs in Biomedicine. Dan pada website Simago memiliki ranking 1. Selanjutnya masuk ke bagian introduction. Paper ini dimulai dengan membahas pada saat WHO pertama kali memberikan klaim COVID-19 sebagai sebuah pandemi, jumlah kasus yang terkonfirmasi di seluruh dunia semakin meningkat. COVID-19 juga telah banyak merenggut banyak nyawa. Dan pada awal 2021, jumlah negara yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 mencapai 250, dan pemerintah pada tiap negara merasa kewalahan karena terbatasnya alat kesehatan yang tersedia di rumah sakit. Dalam paper ini, peneliti menggunakan teknik MCDM untuk membuat keputusan dalam menentukan kriteria pasien yang berhak mendapatkan prioritas perawatan intensive care unit atau ICU. Peneliti menggunakan pendekatan FAHP dan MOORA karena berhadapan dengan situasi yang tidak pasti, yaitu menyangkut keselamatan dan nyawa manusia. Selanjutnya, metodologi yang dipakai pada paper ini dibahas, yaitu yang pertama ialah Fuzzy AHP Method, Fuzzy AHP Method. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah yang bersifat tidak pasti pada masalah yang terjadi di kehidupan nyata. Dalam FAHP terdapat beberapa proses untuk menentukan prioritas setelah dilakukannya tinjauan kriteria, yaitu 1. Melakukan perbandingan matriks antara semua kriteria di dalam struktur hierarki. 2. Menghitung rata-rata fuzzy geometrik pada tiap kriteria. 3. Mengubah bobot fuzzy menjadi nilai Kripps. Dan 4. Kriteria dari bobot Kripps dinormalisasikan. Kemudian dijelaskan juga metode yang kedua, yaitu the MOORA method. MOORA atau Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis merupakan metode yang berbasis pengelompokan beberapa prediksi yang berbeda. Terformasi dari dua metode yang berbeda, yaitu MOORA rasio dan MOORA reference. Seperti terlihat pada figur 1, yaitu diagram of multi-MORA atau multi-MOORA. Selanjutnya, pada paper ini membahas description of the experiment, di mana proses pengaplikasian metodologinya ialah seperti pada gambar kedua, figur 2. Dan deskripsi pada eksperimen ini menjelaskan
Yang pertama, 16 kriteria diklasifikasikan dalam 4 kriteria utama, yaitu kriteria berdasarkan sistem pernapasan, kriteria berdasarkan sistem kardiovaskular, kriteria berdasarkan darah, dan kriteria berdasarkan organ. Misalnya kebutuhan vasopresor dan situasi aritmia berhubungan dengan sistem kardiovaskular atau jantung pasien. 2. Melakukan perhitungan untuk mendapatkan kriteria prioritas. Teknik perhitungan terdiri dari TFN, AIP, COA, dephasification method, lalu didapatkan jumlah BNP. Membuat ranking dari data pasien tersebut. Selanjutnya pada paper ini membahas tentang result, di mana seperti ditunjukkan pada figur 4, terlihat jelas bahwa variabilitas dalam bobot kriteria mempengaruhi antrian ICU pasien. Ketahanan peringkat pasien tinggi untuk beberapa pasien seperti terlihat pada P4, P2, P5, dan P7. Misalnya peringkat P4 terakhir dalam semua kasus. Misalnya peringkat P4 terakhir dalam semua kasus kecuali skenario 3. Artinya situasi P4 bisa dimaknai mendesak dibandingkan pasien lain. P2 menempati urutan 3 besar di semua skenario, artinya kondisi kesehatan P2 terlihat lebih baik dari yang lain. Sementara P1 menempati urutan terakhir dalam skenario. Ia menempati urutan pertama dalam skenario 4. Jika kriteria berdasarkan sistem pernapasan diperhitungkan, P1 membutuhkan lebih banyak perawatan ICU daripada pasien lain. Namun jika kriteria berdasarkan sistem kardiovaskular dominan, tidak ada darurat untuk P1. Selanjutnya, conclusion pada paper ini ialah hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas dan peringkat atau ranking yang diperoleh dari pendekatan yang diusulkan sejalan dengan perilaku para ahli yang berpotensi menggambarkan validitas dan kegunaan dari pendekatan yang diusulkan. Demikian resume saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.